Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Ramandawa Harto. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, kelas R66 dengan NPM 2017-4350-2296. Sekarang saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Ya, ini adalah tampilan utama saat aplikasi dibuka. Pertama kita akan menuju ke guest terlebih dahulu untuk mendaftarkan data pelanggan. Di sini sebelumnya saya sudah masukkan data sebelumnya ya. Jadi kita akan masukkan, ini terakhir adalah 008. Untuk choose sendiri, choose itu adalah customer ya. Jadi saya masukkan choose 009, terus saya masukkan nicknya 320 113 30 89 860 misalnya. Namanya misalnya Raharjo. Tempat lahirnya misalnya di Bandung. Jangan Bandung. Madiun. Terus ini lahirnya misalnya 1994. Ininya ngasal saja lah ya. Ini pria, jenis kelaminnya alamatnya misalnya dia sekarang ada di Jakarta. Untuk agamanya Islam, ada pilihannya juga yang lainnya Islam. Statusnya misalnya menikah, pekerjaannya misalnya wirausaha. Terus nomor teleponnya misalnya ya saja yang asalnya ya 089655443322. Kalau sudah, klik kita simpan, data berhasil simpan. Jika misalnya si Raharjo tadi ada kesalahan entah di mananya, kita tinggal masukkan lagi dengan klik sini, terus kita rubah. Misalnya statusnya ternyata belum nikah, alamatnya ternyata di Depok misalnya. Nah, kalau sudah kita pencet update, data berhasil dirubah. Kalau misalnya kita klik simpan, tidak berhasil karena data kode pelanggannya sama. Kalau sudah, kita ke selanjutnya. Di sini ada laptop dan komputer. Ini jika misalnya Harjo ingin mendaftarkan laptop, ya dia bisa klik komputer atau laptop ini. Misalnya dia ingin mendaftarkan laptop. Di sini misalnya data sebelumnya udah dimasukin ya. Untuk ininya beberapa. Jadi kita masukin datanya si Raharjo tadi. 009, maka akan tampil namanya, nick, serta nomor teleponnya. Nah, lalu kita masukkan kode laptopnya dia, laptop yang ininya dia, misalnya 008, kelanjutan dari yang ini. Mereknya misalnya Dell. Tanggal daftarnya tanggal saat ini. Kerusakannya misalnya kita masukin yang seadanya dulu aja. Ini terus terus misalnya juga dengan ini. Kalau sudah kita klik cek, maka akan keluar total harganya. Kalau sudah kita simpan. Nah, berhasil. Nah, kalau sudah ini, misalnya si Raharjo juga ingin daftarkan komputernya dia, kita maka klik yang sini. Terus kita masukkan kodenya dia, sama seperti tadi akan muncul nama, nick, telepon, segala macamnya. Terus merek misalnya ini dia Toshiba, tanggalnya saat ini. Terus kerusakannya juga kita masukin, misalnya ini yang seadanya dulu, kita masukin dulu. Nah, kalau sudah kita cek, terus kita simpan. Nah, muncul pesan jangan kosong. Jangan kosong ini berarti masih ada yang data masih kosong. Nah, di sini yang masih kosong adalah kodenya. Kodenya harus kita isi ya. 008, baru kita simpan. Udah. Kalau sudah, kita kembali lagi. Saya mau mendaftarkan 2 nama lagi jika misalnya ada yang cuma daftar laptop doang atau komputer doang.
is not namanya Reina, tempat tanggal lahirnya di Bandung. Bogor. Kerjanya misalnya kasir, simpan. Yes. Ya, saya sudah mendaftarkan 2 pelanggan lagi untuk misalnya ada yang daftar laptop doang atau komputer doang. Kalau tadi sekarang kita ke admin, kita buat akun ceritanya, kita buat username-nya misalnya kampus, namanya misalnya Sugi, terus passwordnya misalnya 123 aja yang gampang. Kita klik show untuk memastikan, terus telepon yang misalnya salah saja 0866666555. Kalau sudah, sebenarnya kita harus ingat dulu username sama passwordnya yang akan kita gunakan untuk login tadi. Nah, kita masukkan usernya kampus, passwordnya 123. Kita klik enter atau klik masuk yang ini, maka akan muncul notif selamat datang nama dari adminnya. Oke. Dalam sini ada 4 pilihan, ada pengecekan, jenis kerusakan, transaksi, laporan. Pertama kita coba dari jenis kerusakan dulu. Jenis kerusakan ini adalah jenis-jenis kerusakan yang nantinya bisa diperbaikin ya. Ada jenis kerusakannya ataupun kebutuhannya lah, kurang lebih. Terus dengan harganya. Terus di bagian komputer juga sama seperti itu. Nah, terus untuk pengecekan ini sama saja di bagian daftar tadi. Dan bedanya dia bisa untuk menghapus atau merubah data. Misalnya kayak si Bagas ini. Jadi ternyata dia mau nambah kerusakannya, misalnya lupa password BIOS ataupun misalnya install Windows. Kita cek maka total datanya berubah, terus kita klik update. Nah, data berhasil dirubah. Terus misalnya saya mau ada data yang mau dihapus, kita tinggal masukin lagi, klik data yang di table, terus kita cek hapus, hasil. Nah, untuk form komputer sama seperti tadi. Sini si Bagas tadi juga ada kekurangan, dia misalnya untuk komputer yang ingin dia servis ada yang kurang, soal software atau install driver misalnya. Kita klik cek, maka total barunya akan keluar, terus kita update. Nah, untuk menghapus data sama seperti tadi, kita klik tabelnya, data akan masuk, terus kita tinggal klik hapus, maka dia akan menghapus. Kalau sudah, kita kembali terus ke transaksi. Di sini transaksi ini untuk membayarkan tagihan yang pendaftarannya ya. Di sini belum ada, masih kosong. Jadi kita klik cari dulu untuk masuk. Ya,
Sini kita klik cari dulu, terus kita masukkan datanya pelanggan tadi. Misalnya tadi si Raharjo pengen bayar, terus kita tadi klik, kan datanya Raharjo akan masuk, data pelanggannya dia selanjutnya. Kalau sudah kita klik cek untuk memasukkan kode pelanggan daftar laptopnya dia, dan juga klik cek yang ini untuk masukkan tadi kode pendaftaran komputernya dia. Kalau sudah kita totalkan, terus kita masukkan berapa uang yang ingin dibayarkan si Raharjo ini. Kalau sudah kita bayar, keluar notif kembalian Anda 85.000. Oke, data akan masuk. Terus untuk tadi misalnya tadi ada customer jika cuma laptop doang, kita klik Lena. Kita klik cek, maka data laptopnya dia akan muncul, tapi dia tidak akan, pas kita cek ini tidak akan muncul yang kode pendaftaran komputernya dia. Sudah kita totalkan, maka total ini nanti akan masuk dari ini saja ya, tidak dari ini juga. Jadi kita masukkan uang DPR-nya misalnya 300.000. Klik bayar, keluar notifnya, kembalian Anda sekian, terus data akan masuk lagi. Nah, untuk yang sebaliknya juga misalnya komputer saja, tapi tidak daftarkan laptop, kita masukin si Agus. Nah, pasti cek yang ini tidak akan keluar, tapi cek yang ini akan keluar kode pendaftaran komputernya. Kita totalkan, kita bayarkan misalnya 300.000, kita klik bayar, keluar notifnya, oke, maka data akan masuk. Kalau sudah, kita ke laporan untuk mencetak laporannya. Di sini ada 3 laporan: pendaftar servis komputer, dan pembayaran servis. Di sini kalau kita klik ini, maka akan keluar laporan dari para pendaftar yang mendaftarkan laptopnya mereka. Dari jenis kerusakan sampai total, tanggal, merek, segala macamnya, dan kodenya ya. Lalu kita isi, terus kita yang daftar servis komputer, kayak gini juga, akan keluar tanggalnya berapa dia, kapan dia ininya, terus kerusakannya, terus dan juga totalnya. Nah, untuk yang pembayaran servis ini laporannya berdasarkan transaksi tadi ya. Ini kodenya, ini namanya, ini nomor nicknya, terus harga servis laptop yang dibayarkannya dia, per alatnya, ini totalnya, ini mereka bayarnya, dan ini kembaliannya. Ya, sudah, kita kembali. Kalau ingin logout tinggal klik silang, pilihan yes atau no. Ingin logout. Kalau no dia akan tetap, tapi kalau dia misalnya yes, kalau dia akan keluar ke form login. Terus kita klik ini untuk kembali, kita klik ini untuk exit. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.